Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair Lidz-Dzahabi Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan insyaallah saat ini kita masuk pada bab Al-Kabiratul Ashirah. Kata beliau, dosa besar yang ke-10, iftaru Ramadan bila udhrin wala rukhsah. Sebagian kita sudah sebutkan, tetapi ada beberapa yang belum disebutkan, maka ada baiknya kita ulang sedikit. Adz-Dzahabi mengatakan iftaru Ramadan bila udhrin wala rukhsah min kabairidz dzunub. Berbuka di bulan Ramadan atau tidak puasa di bulan Ramadan, maksudnya di siang harinya, bila udhrin, tanpa ada udhur, wala rukhsah, dan juga tidak ada rukhsah. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Kemarin sudah kita bahas bagian yang dimaksud oleh muallif di sini adalah seseorang yang memudah-mudahkan perbuatannya di dalam melakukan pembatal puasa di siang hari bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini. Salah satunya Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, pada bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala proses penurunan Al-Qur'an, ya. Walaupun di situ adalah yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, itu adalah yaitu minas sama'i ilas sama', dari langit ke langit sebelum sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam satu kali turunan 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia minas sama ilal ard, ke langit dunia mulai dari langit dunia ke Nabi Muhammad, itulah yang berangsur-angsur selama berapa? 23 tahun. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan adalah bulan yang mubarak, yaitu disucikan dan diberikan barakah, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dan masih banyak keutamaan siang hari di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya di sini termasuk dosa besar, ya, sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang tidak puasa di siang hari di bulan Ramadan. Beliau mengatakan bila udhrin wala rukhsah, tanpa udhur dan tanpa ada rukhsah. Yang dimaksud udhur di situ adalah ketika seorang wanita haid dan nifas, ini udhur. Ketika seorang wanita haid dan nifas, maka dia justru haram berpuasa, tetapi dia boleh mengqadanya di hari yang lainnya. Wala rukhsah juga tidak karena rukhsah atau keringanan. Yang dimaksud keringanan di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman kana maridan aw ala safarin, barang siapa yang marid, sakit, aw ala safar, atau dalam kondisi safar, fa iddatum min ayyamin ukhar, ya, maka dia bisa tidak puasa dan mengganti pada hari yang lainnya. Kemudian Allah juga mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang sudah tidak mampu berpuasa
masuk di dalamnya adalah orang-orang yang sudah tua, kemudian orang yang marid la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang sakitnya peluangnya sedikit untuk sembuh, maka ini boleh bayar fidyah. Sebagian ulama termasuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan termasuk yang tidak mampu berpuasa adalah wanita yang hamil dan menyusui. Sedangkan Abdullah bin Umar tidak mengkategorikan wanita yang hamil dan menyusui dalam orang yang tidak mampu berpuasa, tetapi karena udzur sehingga harus mengqadha, ya, yang hamil dan menyusui. Kemudian Az-Zahabi mengatakan di sini, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara yauman, barang siapa yang berbuka tidak puasa satu hari saja, min Ramadan, pada bulan Ramadan, min ghairi udhrin wala rukhsah, tanpa ada udzur atau rukhsah, artinya dia mudah saja berbuka tidak puasa tanpa ada alasan, lam yaqdihi siyamud dahri walau shamahu, dia tidak akan bisa mengganti kemuliaan hari tersebut walaupun dia ganti di lain waktu. Ya, ini menunjukkan bahwasannya hari di bulan Ramadan kemuliaannya jauh lebih tinggi daripada hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia di bulan Ramadan ada udzur. Ya, ada udzur. Lalu bagaimana dengan rukhsah? Safar. Maka di sini para ulama mengatakan jika kita dengan safar di bulan Ramadan, ya, dengan safar itu berpotensi membatalkan puasa kita, sementara kita bisa menunda safar kita, tidak urgent, maka yang afdal adalah menunda safarnya, karena kemuliaan hari di bulan Ramadan itu jauh lebih mulia. Ya. Namun apabila memang safarnya harus terjadi, maka yang demikian insyaallah tetap kita diberikan kemuliaan hari tersebut, karena sesuatu yang darurat memang dibolehkan untuk dihilangkan kedaruratannya. Maksudnya contohnya ketika kita mau safar, darurat harus safar, maka silahkan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengganti kemuliaan tersebut di hari yang lain. Kemudian Az-Zahabi mengatakan di sini hadza lam yathbut. Ya, maksudnya hadis ini adalah tidak sahih. Hadis yang tadi dibaca adalah tidak sahih, banyak dari para ulama yang mendhaifkannya, akan tetapi maknanya benar. Ya, datang dari dalil-dalil yang lainnya menunjukkan keutamaan hari-hari di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Dan para ulama mengatakan bagi mereka yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa ada udzur atau ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dia wajib melakukan dua hal. Yang pertama tentu qadha, ya, mengqadha puasanya. Yang kedua adalah taubat. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika dia mengqadha, dia tidak dapat pahala. Dia hanya menggugurkan kewajiban yang harus dia tunaikan sebagai seorang muslim atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang berbuka puasa atau tidak puasa tapi dengan udzur. Maka yang demikian terdapat dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau safar, silahkan diganti di hari yang lainnya. Az-Zahabi mengatakan di sini, atau yang tadi itu adalah pendapat jumhur ulama, ya. Jadi harus melakukan dua hal. Itu adalah pendapat jumhur ulama, taubat dan mengqadha. Bukan hanya taubat saja.
Adapun pendapat Az-Zahiri seperti Ibnu Hazm, mengatakan tidak wajib mengqadha, tapi hanya taubat. Karena sesungguhnya kata mereka, qadha itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak mampu beribadah karena udzur. Ketika dia tidak mampu beribadah di bulan Ramadan, ada udzur, Allah berikan kesempatan di hari yang lain, kemuliaannya tetap ada. Sedangkan orang yang tidak berpuasa tanpa udzur karena meremehkan, maka tidak ada kemuliaan bagi dia, maka tidak wajib mengqadha. Dia hanya taubat. Ini pendapat Al-Zahiri. Dan yang lebih rajih adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Ya. Barang siapa yang memuntahkan dengan sengaja. Memuntahkan dengan sengaja batal atau tidak? Batal dengan sengaja. Falyaqdi, maka hendaklah dia mengqadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dalil ini tetap orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa udzur, maka dia berdosa besar. Ya, lebih besar dari dosanya zina, lebih besar dari dosanya pembunuh, karena ini adalah termasuk rukun Islam dan dia wajib mengqadha di hari yang lainnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ah, Jumat satu ke Jumat yang lainnya, wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan satu ke Ramadan lainnya, kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair, adalah penghapus dosa-dosa kecil. Penghapus dosa-dosa kecil, majtunibatil kabair, selama pelakunya menjauhi dosa besar. Ya, selama pelakunya menjauhi dosa besar. Jadi ini fungsi dari sholat 5 waktu satu dengan yang lainnya, Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya. Ya, ini fungsinya adalah menghapus dosa-dosa kecil kita. Kemudian para ulama mengatakan, bukankah Ramadan ke Ramadan jaraknya 1 tahun? Sedangkan sholat 5 waktu dekat jaraknya. Jumat sepekan jaraknya, seminggu. Bagaimana jika seseorang sudah diampuni dosa-dosa kecilnya hanya karena sholat 5 waktu? Ya. Lalu Ramadan dan Ramadan berikutnya bagaimana? Kan sudah diampuni dosanya. Sebagian dari para ulama mengatakan berfungsi meringankan dosa besar, tapi tidak menghapus. Berfungsi meringankan dosa besar, tapi tidak menghapusnya. Karena menghapus dosa besar hanya satu syaratnya, yaitu taubatun nasuha, ya, taubat nasuha. Berkata Az-Zahabi berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasannya tidak ada ilah. Ilah yang dimaksud adalah sesembahan. Ilah yang dimaksud adalah sesembahan. Saya sedikit melebarkan di sini. Batasan sesembahan, ya, ada 4 poin jemaah. Batasan sesembahan ada 4 poin. Yang pertama, ta'zim, pengagungan. Semuanya amalan hati, semuanya 4-4-nya amalan hati. Pengagungan wajib bagi seluruh kaum muslimin atau bahkan seluruh manusia mengagungkan Allah di atas mengagungkan yang lainnya. Mengagungkan Allah di atas mengagungkan yang lainnya, walaupun itu adalah orang tuanya,
walaupun itu adalah rajanya. Tidak bisa dia lebih mengagungkan makhluk daripada mengagungkan Allah. Jika seseorang mengagungkan makhluk di atas pengagungannya terhadap Allah, maka dia sudah menyimpangkan ibadah. Maka di situ jatuh ke dalam kesyirikan. Poin yang kedua adalah al-mahabbah, cinta. Ketika seseorang menyembah kepada Allah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka wajib dia mencintai Allah nomor satu. Dan cinta kepada selain Allah itu adalah mengikuti cintanya kepada Allah. Wajib hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Ya. Di antara manusia ada yang mencintai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala sama seperti mencintai Allah. Sama kata Allah. Ini salah. Ya. 50-50. Salah kata Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Di dalam bab cinta ini banyak sekali kaum muslimin jatuh ke dalam pelanggaran. Dan yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hubbud dunya, mencintai dunia. Macam-macam tandingan Allah, ada dunia, jabatan barang termasuk dunia, atau bahkan orang tuanya. Nggak boleh dia mencintai orang tuanya lebih dari mencintai Allah. Ya. Dan yang banyak terjatuh adalah hubbud dunya, mencintai dunia lebih dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, yang sering terjatuh adalah muslimah. Seorang muslimah dia sudah berjilbab barangkali. Kemudian dia keluar melamar pekerjaan. Syarat dari bosnya adalah good looking. Apa good looking? Tampil menarik. Oh, saya kira good looking itu lepas jilbab. Karena prakteknya good looking ternyata lepas jilbab. Oh, berarti artinya good looking ini lepas jilbab mungkin. Dia melepas jilbabnya hanya karena UMR. Mungkin nggak sampai UMR. Wallahi ya ikhwan, seandainya kerjaan itu menjadikan dia kaya, sesungguhnya kekayaan tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia berhadapan dengan neraka Allah. Dia akan mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia walaupun sesaat. Ya. Ini kira-kira prakteknya lebih mencintai siapa? Dunia atau mencintai Allah? Cintai dunia. Banyak atau tidak yang terjerumus ke dalam seperti ini? Ya, bukan hanya muslimah, mungkin seorang muslim juga ketika berhadapan dengan pekerjaannya yang mungkin sudah berjalan 10 tahun, 15 tahun. Ternyata dia ngaji baru tahu ini haram. Mau dilepas sayang, kalau nggak dilepas haram, gimana ini? Ingat ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya bagaimana? Ya sudah, dia lepas. Dia akan membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan dia akan mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Poin yang berikutnya, yang ketiga, di dalam batasan menyembah adalah rasa harap atau ar-raja. Rasa harap atau ar-raja. Wajib bagi setiap kaum muslimin berharap pertama kali hanya kepada Allah. Ya, berharap pertama kali, baik berharap untuk maslahatnya, dia butuh manfaat, atau dia berharap menolak bala atau menghilangkan musibah, menghilangkan keburukan dari dirinya. Dia pertama berharap kepada siapa? Kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah wajib setiap orang beriman itu bertawakal. Maksudnya berharap kepada Allah. Ya. Ketika seseorang berharap kepada selain Allah melebihi harapannya kepada Allah, mungkin berharap kepada orang dalam atau berharap kepada orang tuanya sendiri bahkan, atau berharap kepada bosnya, ya, ini adalah dia jatuh ke dalam perbuatan menyembah kepada makhluk. Jelas ya. Yang keempat adalah al-khauf, takut. Takut. Wajib setiap mukmin takut kepada Allah Subhanahu wa taala nomor satu sebelum takut pada yang lainnya. Ya. Dan ini wajib dimiliki oleh setiap orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wajib menghadirkan berapa? 4. Uzkur, sebutkan. Terus. Nah, ahsan, barakallahu fikum. Ya, harus menghadirkan 4 hal. Orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wajib membenarkan seluruh kabar yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya beliau mengabarkan matahari nanti akan terbit dari barat. Wajib kita yakini jika berita tersebut sahih datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mentaati perintah beliau. Mentaati perintah beliau. Yang ketiga menjauhi larangan dari beliau walaupun tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Walaupun perintah dan larangan beliau tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Tetapi sahih beliau melarang sesuatu atau memerintahkan sesuatu maka ambil. Di dalam sebuah kisah ada seorang wanita yang datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan la'anallahu al-mushimat wal mustawshimat, Allah melarang orang yang minta ditato dan yang mentato. Ya. Kemudian wanita tadi mengatakan, wahai ibnu Mas'ud, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dalam Al-Quran Al-Fatihah sampai An-Nas nggak ada yang kau ucapkan tadi. Ya, dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, jika engkau benar-benar membaca Al-Quran maka perintah tadi ada. Ya, memang secara lafadz nggak ada lafadz itu. Tapi Abdullah bin Mas'ud berhujjah, berdalil dengan surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul, diperintahkan Rasul ambil, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Ya, ini jauh lebih umum. Yang keempat, konsekuensi orang yang mengucapkan syahadat yang kedua adalah, ini penting ya, banyak yang terjatuh ke sini, tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan tata cara beliau. Tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan tata cara beliau sallallahu alaihi wasallam, apapun alasannya. Ya. Baik alasan itu dianggap baik atau alasan mencintai Rasul atau alasan yang lainnya, maka tidak berhak seorang menentukan ini ibadah kecuali dengan tata cara beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ibadah ini adalah bagian dari agama. Dan agama ini adalah milik Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wewenang menentukan baik dan buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik mengatakan
setelah turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Haji Wada, aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, kata Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan nikmatku telah aku sempurnakan. Wa raditu lakum al-islam dina, dan aku ridha Islam yang dibawa Muhammad, pakai alif lam di situ, al-Islam. Islam yang dibawa Muhammad, tidak yang lainnya, adalah sebagai din, sebagai agama, sebagai syariat, sebagai thariqah. Kalau kita cari thariqah, thariqahnya Muhammad, thariqahnya Muhammad. Kata Imam Malik, setelah ayat ini turun, jika ada orang yang berbuat baru dalam agama, beliau mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan, barang siapa yang berbuat hal yang baru dalam agama, ya, hal yang baru dalam agama, bukan dunia nggak masuk. Hal yang baru dalam agama adalah pelakunya menganggap ini adalah taqarrub kepada Allah, menganggap pelakunya ini adalah perbuatan ibadah kepada Allah dan akan mendapatkan pahala. Ya, ini harus difahami dan dibedakan. Kalau masalah mik, ya, sebagaimana orang mengatakan ente main bid'ah aja, mik dipakai nggak ada zaman Rasul, bid'ah. Kipas, AC, muka ente aja nggak ada zaman Rasul, berarti muka ente apa? Bid'ah. Ya, ini kita katakan kasihan, ya, tidak memahami dengan aslinya tetapi berani mengeluarkan statement. Kata Imam Malik, man ibtada'a fil Islam, barang siapa yang berbuat hal yang baru dalam Islam, dalam perkara agama, yaraha hasanatan, dia mengira perbuatan itu baik, menganggap perbuatan itu baik, apa kata Imam Malik? Faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah, maka dia sama saja menuduh Nabi Muhammad itu telah berkhianat. Bukankah Nabi Muhammad sudah menyampaikan semua kebaikan? Sudah atau belum? Ada satu kebaikan yang disembunyikan? Gak ada. Semua keburukan pun yang membawa kita kepada neraka sudah atau belum disampaikan? Sudah, makanya Allah menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah sempurna Islam, selesai. Seandainya Nabi Muhammad menyembunyikan kebaikan, Allah tahu atau tidak? Tahu. Turun atau tidak ayatnya itu? Enggak. Ini ayat turun terakhir kali. Ya. Kemudian muncul orang setelah Nabi Muhammad mengatakan, oh ini baik, ini baik, ini bagus, walaupun tidak pernah dicontohkan Nabi Muhammad. Maka kata Imam Malik, sama saja dia menuduh Nabi Muhammad mengkhianati wahyu. Ada kebaikan yang belum disampaikan. Parah atau enggak? Makanya seorang da'i yang benar menyampaikan hal-hal yang berbahaya dulu, baru setelahnya dan setelahnya. Yang paling penting ya dua kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah perintah mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perintah mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Enggak ada. Apakah ada inti Islam selain ini? Enggak ada. Ini inti Islam. Ketika hal ini sudah dipahami dengan baik, insya Allah perjalanan berikutnya di dalam menempuh agama Islam dia akan selamat. Ya. Wa iqamus shalah, dan Islam dibangun setelah dua kalimat syahadat adalah mendirikan salat. Kita sudah bahas dalam bab sebelumnya. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Ini juga sudah. Wa shauma Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan termasuk rukun Islam. Ya, termasuk rukun Islam, makanya beliau cantumkan di dalam bab ini. Barang siapa yang tidak berpuasa Ramadan tanpa ada alasan syar'i, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Wa hajjul bait, dan yang kelima adalah haji di tanah suci. Ya. Kemudian
Al-Imam Az-Zahabi mengatakan wa an Hammad bin Zaid, dari Hammad bin Zaid, an Amr bin Malik Al-Bakri, dari Amr bin Malik Al-Bakri, an Abil Jauza, dari Abul Jauza, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ural Islam wa qawaiduddin thalathah, ikatan Islam dan pondasi-pondasi atau kaidah agama itu ada 3. Kata siapa? Abdullah ibnu Abbas. Syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat atau bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wassalah, kemudian salat, wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang meninggalkan 3 rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dia tidak lakukan, atau dia meninggalkan sholat, atau dia tidak puasa di bulan Ramadan, kata Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas adalah kafir, keluar dari agama Islam. Ya. Wa najidu katsiral mal wa lam yahuj wa lam yuzakki wa la yahillu damuhu. Adapun yang banyak hartanya tetapi tidak mau haji dan tidak mau bayar zakat, maka tidak halal darahnya. Artinya apa? Tidak keluar dari Islam. Hadza khabarun sahih. Kata Imam Az-Zahabi, ini adalah khabarun sahih. Yang dimaksud khabarun sahih adalah mauquf, sampai pada Ibnu Abbas saja. Jadi ini adalah pendapatnya siapa? Ibnu Abbas. Dan yang sahih ketika kita kumpulkan dari keterangan para ulama, saya berikan komentar di sini. Riwayat Ibnu Abbas muraduha bayanu azimi shaumi Ramadan. Riwayat Ibnu Abbas ini untuk menjelaskan kepada kita tentang agungnya puasa Ramadan. Kita sudah jelaskan pada bab sebelumnya, yang bisa mengkafirkan seseorang pada 5 rukun Islam apa? 2. Rukun 1 dan rukun 2, yaitu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak sholat. Sudah berlalu perinciannya. Adapun yang 3 tidak, kita sudah sebutkan beberapa dalilnya. Namun Abdullah ibnu Abbas berpendapat pada kabar ini, itu pun jika kabar ini sahih, karena Syekh Al-Albani dan beberapa ulama lainnya mengatakan dhaif. Jika kabar ini sahih, itu hanyalah sampai pada Ibnu Abbas dan tidak sampai kepada Rasulullah. Jadi ini pendapatnya beliau, ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, yang mengkafirkan tetap 2. Tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak salat. Adapun penyebutan puasa Ramadan di riwayat ini menunjukkan kepada kita besarnya puasa Ramadan, bahkan menempati posisi ketiga, ya, sebelum zakat dan haji. Karena kita lihat zakat dan haji ini ibadah yang bersifat butuh finansial. Tidak semua orang mampu melakukannya. Adapun mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat dan puasa, bisa atau tidak? Bisa. Semuanya bisa melakukan. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur", barang siapa saat puasa tidak meninggalkan qaulaz zur. Qaulaz zur itu adalah perkataan dusta atau saksi palsu. Wal amalu bihi, ya, kemudian dia melakukan maksiat. Wal jahal, jahal yang dimaksud adalah menzalimi orang lain. Fala hajata lillah bi ayyada at-ta'ama wasyarab, maka Allah tidak ada urusan dengannya karena puasanya.
Allah tidak ada urusan dengannya, dia sudah menahan lapar dan haus. Ya. Ini maksudnya adalah ketika seseorang di dalam kondisi puasa, maka hendaklah dia menahan lisannya, ya, untuk selalu berkata-kata yang baik dan meninggalkan qaulaz zur, berdusta, termasuk di dalamnya marah-marah atau mencaci maki dan yang lainnya. Jika dia lakukan di sini, kata para ulama, puasanya tetap sah. Ya. Marah membatalkan puasa nggak? Berbohong? Sebagian kaum muslimin mengatakan, ya saya tidak mau berbohong karena saya puasa, dianggap ini adalah pembatal puasa, sehingga habis bohong atau marah langsung minum dia. Ya, ini adalah kesalahan. Ya. Ini adalah kesalahan. Hal-hal ini tidak membatalkan puasa, hanya saja mengurangi pahalanya. Hanya saja mengurangi pahalanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia hanya merasakan lapar dan haus saja, tanpa ada pahala puasa. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, raghima anfu mri'in adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Sungguh celaka, ya, raghima anf itu maksudnya adalah hina atau tersungkur hidungnya. Kalau hidung adalah letaknya di atas, kemudian ketika disebutkan hidungnya tersungkur di bawah, maksudnya adalah dia mengalami kehinaan. Ya, dia mengalami kehinaan. Siapa? Imri'in adraka syahra Ramadan, seseorang yang menemui bulan Ramadan, falam yughfar lah, tapi dosanya tidak diampuni. Ya, kata Rasul SAW, raghima anf, sungguh celaka dan rugi dan sangat terhina. Yang harusnya bulan Ramadan ini adalah momen bagi kaum muslimin untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia melaluinya dan lepas dari bulan Ramadan kondisinya tetap saja. Ya, ini adalah hal yang sangat merugikan jamaah sekalian. Riwayat berikutnya, wa 'indal mu'minin muqarrarun anna man taraka shauma syahri Ramadan. Dan bagi kaum mukminin, muqarrarun adalah sebuah ketetapan bahwasannya barang siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan bila maradin, padahal dia tidak sakit, wala gharadin, juga tidak ada urusan yang lain, annahu syarrun minaz zani, dia telah berbuat hal yang buruk, dosa yang besar, lebih besar dari zina, lebih besar dari zina. Intabihu ya ikhwan, hati-hati bahwasanya tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan ringan saja, ini syarrun minaz zina, lebih buruk daripada zina. Wal mukas, atau orang yang menarik pajak. Wa mudminul khamr, lebih buruk daripada pecandu khamr. Bal yashukuna fi islami, ya, bahkan diragukan keislamannya. Imam Adz-Dzahabi tidak mengatakan keluar, tapi diragukan keislamannya. Keimanannya sangat tipis sekali. Jelas dia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan puasa, menahan makan dan minum, hanya waktu kurang lebih berapa? 8 sampai 10 jam lah. Tapi dia tidak melakukannya. Di mana keimanannya? Di mana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? 4 tadi, di mana pengagungannya kepada Allah? Di mana cintanya kepada Allah? Di mana harapannya kepada Allah? Di mana takutnya kepada Allah? 4 tadi. Apa tadi? Batasan menyembah. Dipertanyakan semua. Walaupun kita tidak mengatakan keluar dari Islam. Wa yadhunnun bihi zandaqah wal inhilal. Ya. Dan disangka dia adalah masuk ke dalam golongan zindiq. Zindiq yaitu orang-orang yang munafik, orang-orang yang sekuler, ya, zindiq. Nah, insyaallah sampai di sini materinya kita sudah selesai. Dosa besar yang ke-10.
Tafadhal idza indakum soal. Ada pertanyaan tafadhal. Nah. Adzan dulu atau ada soal jawab dulu? Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tafadhal. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi tentang isi Islam yaitu kalimat dua kalimat syahadat, bagaimana penerapannya terhadap kita mungkin sebagai pengajar atau yang belajar, Ustaz? Penerapannya bagaimana? Terhadap kita belajar atau kita mengajar? Nah, penerapan dua kalimat syahadat di dalam belajar dan mengajar tentu menempati posisi pertama. Seperti yang saya sampaikan tadi, seorang dai berarti dia adalah mengajarkan agama. Ya, hendaklah dia mengajarkan sesuatu yang paling penting dulu. Sebagaimana pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu an, ketika beliau mendapatkan perintah untuk berdakwah ke mana? Yaman. Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi sekelompok ahlul kitab. Ya, sebuah kaum dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ij'al awwal da'watika minhum da'watika fihim syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Jadikanlah pengajaran pertamamu adalah dua kalimat syahadah. Dan ini benar. Coba seseorang belajar sholat langsung tanpa mengetahui konsekuensi syahadat, dia nggak tahu bahwasanya konsekuensi syahadat itu adalah dia harus mengesahkan Allah dan tidak boleh berbuat syirik, dan caranya harus mengikuti Rasulullah, nggak boleh berbuat bid'ah.
Ini tidak dia lakukan, dia abaikan, langsung belajar sholat. Kira-kira bisa ikhlas nggak sholatnya karena Allah? Mungkin bisa, mungkin juga enggak, karena belum tahu batasannya. Kalau orang sudah tahu 2 kalimat syahadat, oh saya sholat karena Allah, walaupun ada raja, walaupun ada orang kaya, walaupun ada mertua, tetap karena Allah. Ya, tapi kalau yang belum paham batasan itu, bisa saja Allahu Akbar, biar lihat saya sholat, kan begitu. Kemudian yang kedua, syahadat kedua, tata caranya ketika ini diabaikan, bisa jadi dia sholat, ya Allahu Akbar, diputar dulu. Mungkin dia anggap ini baik, ya mungkin dia anggap ini baik. Apakah mungkin diambil dari dalil Rasulullah pernah membenarkan orang yang tangannya di kiri dulu kemudian dibenarkan oleh Rasulullah diputar kanan? Oh berarti Allahu Akbar langsung ini. Ya, ini adalah atau mungkin dia menganggap sholat subuh 2 rakaat kurang karena pagi hari masih fresh badannya, ya masih belum ada kegiatan, saya tak sholat 3 rakaat lah. Dia kira baik. Kenapa? Belum paham batasan tata cara ibadah harus mengikuti siapa? Rasulullah. Dan masih banyak lainnya. Ketika 2 kalimat syahadat ini diabaikan, akan terjadi keburukan-keburukan yang mungkin dikira orang itu baik. Ya, dan mohon maaf, pelajaran inti Islam di 2 kalimat syahadat ini banyak diabaikan oleh kaum muslimin, sehingga tidak sedikit dari mereka yang membela perbuatan bid'ah mereka. Begitu juga untuk para pelajar, jangan buru-buru belajar yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Pertama kali ilmuilah tentang la ilaha illallah. Ya. Tentang 2 kalimat syahadat, ini adalah hal yang penting, yaitu pondasi Islam. Nah, hakada. Tanya Ustadz, misal ada seorang ayah sakit di awal Ramadan, sudah masuk RS dan tidak puasa, dirawat, lalu di pertengahan bulan beliau wafat. Apakah yang harus dilakukan ahli warisnya Ustadz? Sudah nggak salah ini. Pekan kemarin dijawab lagi. Jika di awal puasa, di awal Ramadan sudah sakit, berarti dia sudah tidak ada kewajiban puasa, kan begitu. Kalau tidak ada kewajiban puasa, berarti jika dia sembuh nanti baru datang kewajiban untuk mengqadha. Jelas ya? Tapi tidak kunjung sembuh, ini disebutkan pertengahan Ramadan wafat. Ya, sebenarnya dia punya utang enggak? Ya enggak. Sebenarnya dia tidak punya utang karena kewajibannya belum datang. Dia sakit. Ya. Dan bagaimana ahli warisnya? Ahli warisnya jika ingin membayarkan fidyah, ya, atau mengqadha puasa untuknya, hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana caranya lebih mencintai Allah? Nah, pertanyaan yang bagus dan bermanfaat sekali. Penting bagi kita akan hal ini, bagaimana cara mencintai Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki asma al-husna, nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik ini bukan hanya kita hafal atau kita pahami artinya, tetapi fahami makna di dalamnya. Sesungguhnya di dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat yang ada di dalamnya ingin menyampaikan kepada kita tentang siapa Allah. Semakin kita kenal kepada sesuatu, semakin sayang atau tidak? Semakin sayang. Maka ada pepatah, tak kenal maka tak sayang.
Ketika kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita lebih menjadi cinta dan tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya adalah berarti apa? Pelajari tauhid. Terutama tauhid asma was sifat. Itu yang membahas tentang Asmaul Husna. Di situ Allah Subhanahu wa taala memiliki Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Ghaffar dan lain sebagainya. Nah, cukup. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.